يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. Kita awali sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul amma ba'd. Hadratul karamin, para hadirin jamaah salat maghrib, para ustadz yang hadir di majelis ilmu majelis zikir ini, para pengurus Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahan di dalam mengelola rumah Allah ini, memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada kita semuanya, sehingga masjid ini memberikan keberkahan atas adanya masjid ini. 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang mendapat keberkahan dari Masjid Al-Muhajirin ini, ya. Dan masjid ini nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap pekan pertama wabil khusus dan juga pekan-pekan yang lain ngaji bareng kita, maka saling memanggil nanti di surga. Yang tidak ada di surga, protes boleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar sahabat-sahabat saudara kita yang tidak nampak, tidak muncul, tidak terlihat di surga bisa bersama-sama kita di surga kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Ini saya senang nih, jadi ini memang penting nih kalau ngaji ada kayak gini, tapi ini masih kejauhan ya. Ada yang bisa itu bisa lama ngajinya, ya, bisa lama. Karena yang sandar-sandaran itu yang bapak-bapak lama kan. Tapi ini masih kejauhan ya. Gimana caranya biar bisa Nah, mungkin ya. Ya dah, cukuplah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini bulan yang istimewa yang kita pernah kaji keistimewaannya, mudah-mudahan masih ingat. Ini Allah badikan di dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, terkait tentang bulan itu dalam alam semesta ini. Setelah ciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, maka tidak boleh di dalamnya kita berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy-syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi penamaan bulan yang 12 dalam kalender Hijriyah atau dalam kalender Qamariyah itu langsung Allah yang ngasih nama. Dari bulan Muharram sampai bulan apa? Sampai bulan Dzulhijjah, ya. Harus hafal itu karena Allah sendiri yang ngasih nama. Dari bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah atau Qamariyah, dan berakhir di bulan Dzulhijjah.
Ini berdasarkan kalender Qamariyah atau bulan. Adapun kalender berdasarkan matahari itu dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Itu nama-nama dewa. Ya, sesungguhnya nama-nama apa? Nama-nama dewa. Maka sering dirayakan, ya. Semua agama kumpul, ada agama Majusi, ada agama yang dipanggilnya menggunakan lonceng, ya. Ada agama apa? Yang lainnya juga, paganisme yang lain berkumpul jadi satu. Karena itu merayakan apa? Dewa-dewa itu, penamaan bulan, ya, itu sesungguhnya penamaan dewa mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Islam mempunyai kalender yang langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu ada bulan-bulan istimewa selain Ramadan. Ya, Ramadan bulan yang keberapa? Dalam kalender Islam Hijriah bulan keberapa? 9, ya. Bulan yang ke-9, ya. Sebentar lagi, sekarang sudah bulan keberapa ini? 7, ya. 7 Rajab, kemudian Sya'ban dan Ramadan, ya. Karena itu kita hafalkan itu, karena nama yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram itu apa artinya? Suci. Ada yang lain? Mulia. Ada yang lain? Istimewa, ya. Jadi nama yang tersemat dalam kata haram itu artinya tadi ada suci, ada mulia, ada istimewa, ya. Pokoknya sesuatu yang betul-betul di situ mendapatkan anugerah yang banyak dari Allah SWT. Sebagai ilustrasi, seorang hamba yang melakukan hal-hal yang haram, dia meninggalkan tuh barang-barang yang haram, maka dia menjadi mulia, dia menjadi istimewa. Namun hamba-hamba Allah yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, yang melakukan hal-hal yang Allah larang, bahkan yang Allah haramkan, kemudian dilakukan, maka hamba Allah itu menjadi hamba yang paling terhina, ya, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ini Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am balhum adall. Hamba-hamba Allah yang melakukan hal-hal yang haram, mengerjakan hal-hal yang haram, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ini dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala saat ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam hidup bergelimang kemewahan dan keistimewaan yang digambarkan oleh Nabi, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara fil qalbil bashar, bahwa sifat-sifat dari surga yang di dalamnya ada manusia pertama nama Adam alaihissalam itu belum pernah terlihat, ya, oleh mata keindahannya, dan belum pernah terdengar keindahan oleh telinga kita saking indahnya, karena telinga kita tidak akan mampu untuk mendengarnya karena saking indahnya. Bahkan hati pun tidak bisa mendeteksi keindahan dari surga itu. Itu kan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan. Bahkan meminta wanita pendamping dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lahirlah namanya Ibunda Hawa. Namun ada larangan di dalam surga itu untuk tidak mendekati pohon apa? Ya, Allah hanya mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, wahai Hawa, jangan engkau dekati pohon itu. Enggak dinamai oleh Allah SWT, Pak. Pokoknya pohon yang dilarang oleh Allah SWT untuk didekati. Ya. Namun apa yang terjadi? Ternyata syaitan atau iblis menghampiri Ibunda Hawa. Maka dibujuklah,
ya. Sang suami untuk mendekati awalnya dilihat indah, dilihat bagus itu, ya. Maka saat itulah pohon itu dinamakan oleh iblis laknatullah alaih dengan sebutan syajaratul khuldi. Ini Adam, ini Hawa, kira-kira begitu bahasanya, bahwa pohon ini adalah pohon keabadian. Kalau engkau makan, memetik apa yang ada di pohon itu, engkau akan kekal selama-lamanya di mana? Di surga. Ternyata iblis menipu siapa? Nabi Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa. Tidak hanya mendekati, tapi sampai memakannya. Ya. Maka apa yang terjadi setelah Nabi Adam dengan ibunda Hawa melakukan hal-hal yang Allah haramkan, maka Allah lucuti semua. Baju yang tadinya dikenakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa yang digambarkan lebih baik beserta dunia seluruh isi-isinya bajunya itu tidak ada sehelai benang pun yang melekat pada diri Nabi Adam dan ibunda Hawa, bahkan keduanya diturunkan dari hal-hal yang istimewa dan mulia dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ketika seorang hamba melakukan hal-hal yang haram, dicopot itu kemuliaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gampangnya dilucuti. Iblis pun juga sama, karena menolak perintah Allah. Jadi perintah-perintah Allah kalau dilanggar maka menjadi haram. Iblis itu merajai langitan, ya, ratusan bahkan dikatakan ribuan tahun di langit itu, menjadi raja dan menjadi abdi Allah SWT yang paling beriman saat itu. Tapi karena melanggar perintah Allah SWT, ya, dicap langsung oleh Allah SWT, wa kana minal kafirin. Lihat Allah SWT demikian. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagai keturunan Bani Adam, Nabi Adam sudah memberikan contoh. Ketika melakukan kemaksiatan, ketika melakukan hal-hal yang haram, dilucuti oleh Allah SWT. Tidak hanya itu, diusir dari surga. Bahkan sampai dunia ini itu Nabi Adam alaihissalam sama sekali tidak berbaju. Ya, ini menunjukkan kehinaan seorang hamba. Tidak berbaju sama sekali. Ya, akhirnya mengambil daun-daun itu dibuat baju untuk menutupi auratnya. Ya. Namun setelah mengetahui kesalahannya, Allah SWT terima tobatnya, maka diangkat lagi menjadi khalifah fil ard, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi pewaris yang paling mulia di muka bumi. Seluruh fasilitas di muka bumi silahkan digunakan engkau, wahai Adam alaihissalam, setelah melakukan pertaubatan. Ya. Begitu juga seluruh nabi yang melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah, yang terkenal Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan lari dari kenyataan dakwah jamaah sekalian. Ya. Yang umatnya itu tadinya mau ngikut tapi salah prediksi, lari. Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa, ya Rob, turunkan azab hari ini juga. Itu terlihat, ya, dari atas langit itu bara api yang menuju ke tempatnya umat Nabi Yunus alaihissalam. Tapi setelah jauh kok balik lagi itu api, nggak jadi gitu. Ternyata umatnya Nabi Yunus alaihissalam ya bertaubat kepada Allah SWT. Jadi taubat itu akan bisa menghilangkan dan juga akan bisa menjadikan azab itu menjadi balik lagi, ditarik oleh Allah SWT. Penyebabnya adalah taubat. Ya. Tapi Nabi Yunus tidak sadar pertobatan umatnya saat itu, ya, malah dikira dikejar. Apa yang terjadi? Karena seorang nabi melakukan kezaliman dan dosa, maka Allah tenggelamkan itu Nabi Yunus alaihissalam, dimakan oleh ikan. Ya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdiru alaihi.
Ya, itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika menyangka salah gitu, itu diundi beberapa kali, tapi ternyata jatuhnya kepada Nabi Yunus. Padahal tahu itu orang-orang yang di kapal Nabi Yunus orang solih, ya, orang solih. Tidak mungkin itu Nabi Yunus yang kita lemparkan ke lautan. Diundi lagi sampai 3 kali sama sekalian. Ya, pun setelah diundi jatuh terus kepada Nabi Yunus, ingin dibuang ke depan kapal, ternyata ada ikan besar. Di belakang juga sama, samping kanan kiri. Tapi akhirnya untuk menyelamatkan kapal agar tidak oleng, dilemparkanlah Nabi Yunus alaihissalam, kemudian dimakan oleh al-hut, ya, ikan yang sangat besar. Kemudian Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, diabadikan dalam Al-Quran dalam perut ikan yang sangat gelap sekali, gelap gulita, ya. Tapi setelah Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan lagi. Lihat taubat ini menjadikan jiwa manusia menjadi baru, mempunyai semangat dan spirit baru untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik lagi. Maka jangan pernah berkecil hati dan kecewa orang-orang yang melakukan kemaksiatan, karena Allah amat sangat cinta ketika hambanya melakukan kemaksiatan langsung taubat. Allah langsung angkat derajatnya seorang hamba lagi. Al-Quran mengatakan fafirru ilallah, ayo lari engkau kepada Allah. Apa engkau pernah berbuat dosa, mohon ampun kepadaku. Gampang betul jamaah sekalian. Kalau kita berbuat maksiat kepada Allah paling gampang, ketuk pintu langit, pasti Allah akan kabulkan selama syaratnya 2. Belum sampai tenggorokan nyawa kita, gorgoroh, dan matahari belum terbit dari barat, Allah akan selamatkan, ya, diri kita semuanya, seberapa banyak itu dosanya. Maka jangan sekali lagi berkecil hati dan kecewa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berlumuran dosa dan kemaksiatan, segeralah lari kepada Allah, taubat. Tapi kalau seandainya dosa kita terkait dengan manusia, itu berat, ya, berat betul kalau terkait tentang hakul adami. Maka orang-orang yang meninggal itu kan selalu diumumkan, ada masih hubungan hakul adami harus diselesaikan, ya. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan oleh keluarganya, karena sang mayat masih, ya, menunggu-nunggu, hak-haknya belum terselesaikan. Kalau hak dengan Allah gampang betul. Makanya para nabi ini masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam langsung diterima tobatnya oleh Allah, dimuliakan dengan mengatakan walaqad karramna bani Adam, aku muliakan engkau wahai Adam dan anak keturunan engkau, gitu, setelah melakukan tobat. Begitu juga Nabi Yunus juga sama, ketika melakukan tobat setelah mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ikan yang besar akhirnya menuju ke daratan, ya. Setelah itu dia muntah, dimuntahkan itu Nabi Yunus alaihissalam, menjadi hamba Allah yang punya spirit yang luar biasa. Setelah dia bersedih, jangan-jangan tidak diampuni dosanya. Bahkan ada 2 hamba Allah yang diabadikan dalam surat At-Taubah, ya, yaitu kisah Anas Ka'ab bin Malik ketika tidak mau ikut perang apa? Perang Tabuk, perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi SAW untuk menghancurkan kedikdayaan Romawi. Dan ini terjadi di bulan Rajab jamaah sekalian, ya. Di bulan Rajab Nabi memimpin perang. Kok boleh memimpin perang? Sesungguhnya dilarang untuk berperang di bulan-bulan haram itu. Bulan haram itu dimulai dari Muharram, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Nah, sekarang kita ada di bulan Rajab. Sedangkan perang Tabuk terjadi di bulan Rajab. Ya, kenapa
bisa ada peperangan, padahal 4 bulan haram itu tidak boleh ada peperangan. Asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 36 itu adalah larangan dari Allah untuk melakukan perang, ya, atau disebut dalam Al-Quran ini fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau melakukan kezaliman, termasuk perang, nggak boleh, ya, karena dosanya jauh lebih besar. Tapi kalau melakukan amal-amal soleh, pahalanya juga amat sangat besar. Jamaah sekalian, ngaji di malam hari ini, ya, pada tanggal 6 Rajab, sekarang kan tanggal 6 Rajab, itu pahalanya besar banget itu, ya, karena masuk dalam Ashhurul Hurum, ya. Nah, itu pahalanya besar. Kenapa saat itu ada peperangan? Itu sesungguhnya tidak perang. Jadi bangsa Romawi yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Heraklius yang disebut dengan Bizantium Romawi Timur, yang berpangkalan militer di sekitar mana? Turki, ya, atau di Eropa yang terkenal mana? Benteng mana? Konstantinopel, ya, Istanbul. Itu jamaah sekalian, mereka ingin dihancurkan Madinah itu, tapi akhirnya Nabi malah memimpin pasukan yang paling besar di zaman Nabi itu 30.000, sedangkan pasukan Romawi jauh lebih besar. Itu lama Nabi SAW itu bukan perang sesungguhnya. Kaum muslimin menunjukkan harga dirinya bahwa saat itu Romawi ingin menghancurkan kota Madinah saat itu. Dan ini persis seperti dahulu ketika perang Khandaq. Ini kan pasukan gabungan, ada Romawi, ada Persia, ada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang munafik itu nyerang tuh. Mekah itu Madinah itu ingin dihancurkan. Nah, ini sebelum mereka datang justru Nabi SAW perang, ya, menyambutnya. Salah satu sahabat mulia yang namanya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang itu, ya, karena dia mengatakan gini, di Madinah ini sedang luar biasa panen raya, kira-kira begitu, ya. Ka'ab bin Malik mengatakan, aku akan susul Nabi, aku akan mencari kendaraan yang paling bagus sehingga biarkan mereka itu pergi. Jadi ada 2 orang, 2 atau 3 orang, ya. Fakhulifu hatta daqat. Berapa orang, ya? 3 orang, ya. 3 orang, ya. 3 orang betul. 2 itu sudah sepuh, dikasih amnesti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu akhirnya setelah taubat, apa itu mereka? Setelah taubat mereka itu akhirnya menjadi semangat luar biasa, ya, diterima taubat mereka. Bayangkan orang-orang yang tidak mau ikut perang itu dalam keadaan dia mampu, ya, itu tidak boleh dilarang ngomong sama siapapun, itu nggak boleh istrinya melayani. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga sedih, tidak boleh tanya itu sama sekali, ya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Nabi dikasih tahu Jibril, ya, bahwa 3 orang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi sujud syukur. Ini diantara asbabul wurud terkait tentang hadis-hadis syukur. Jadi kita dapat rizki apapun itu yang memang rizki itu kita usahakan, kemudian kita dapat, boleh, namanya sujud syukur. Kita sedang mengkaji dalam kitab Bulughul Maram bab tentang sujud syukur, ya, di kajian menggunakan kitab Bulughul Maram bab tentang apa? Bab syukur, setelah kita membahas tentang sujud sahwi, ya, yaitu Nabi diantaranya sujud syukur ketika mendengar kabar 3 orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lama itu sujud syukurnya, dan doa sujud syukur itu adalah sebagaimana kita sujud dalam sholat kita, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi, taubat seseorang itu akan menjadikan spirit kita jauh lebih siap lagi, jauh lebih mantap lagi,
Ya, maka sudah selayaknya kita ini setiap melakukan dosa segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu kata Allah. Ya. Ayo orang-orang yang beriman, segera engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gitu. Dikasih itu surga oleh Allah SWT. Orang-orang yang taubat jamaah sekalian dikasih plong rasanya dalam hati dan pikiran. Ya. Tapi Allah tutup itu aib-aib kita, hapus itu aib-aib kita. Bahkan setiap Ramadan dosa-dosa kita ini tidak ada bekasnya sama sekali, sama sekali. Mungkin setiap tahun kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan tadi, sehingga menjadi manusia yang hina. Tapi setelah kita taubat, dihapus oleh Allah SWT. Tapi masih bekas itu. Khusus nanti bulan Ramadan, maka bekas ini akan hilang dengan kita terus mohon kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hanya dibaca khusus bulan Ramadan. Ya, kata-kata afuwun itu beda dengan ghafurun. Ini sebagai motivasi kita agar kita bisa sampai di bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa memastikan loh. Tidak ada yang kita tahu apakah kita sampai bulan Ramadan atau tidak. Makanya kan ada doa hadis doif tapi bisa digunakan karena tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis-hadis yang lebih sahih, ya, yang terkenal. Dan ini ditulis di dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi di bab tentang fadhailul amal. Ya, hadisnya kan masyhur sekali ini, terkenal betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadisnya kedudukannya dhaif jemaah sekalian, tapi bisa digunakan untuk fadhil amal. Karena juga para salaful ummah, ya salafus soleh itu mempersiapkan 6 bulan bahkan ada 8 bulan. Nah, kalau kita cukup 2 bulan aja, ya 2 bulan kita persiapkan agar kita bisa diberjumpakan dengan bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka tazkiyatun nufus penting, pensucian jiwa itu kita penting. Ya, orang yang sudah tobat sekali lagi tidak ada rasa takut lagi. Bahkan Allah kasih surga kalau meninggal. Allah kasih surga di dunia ini, jadi gampang melakukan apapun orang yang sedang tobat itu. Tidak malu lagi ketemu dengan orang, tidak malu lagi dengan keluarganya. Udah satu tobat, ya, dia punya semangat baru lagi. Karena orang yang taubat itu seperti hidup baru lagi, ya, setelah melakukan kemaksiatan. Sekali lagi, kalau maksiat kepada Allah jauh lebih mudah untuk melakukan taubat. Tapi kalau sama sesama manusia, ya, ini berat. Oleh karena itu di bulan Rajab pun ada satu kejadian fenomenal yang mengajarkan kepada kita hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah SWT. Kisah apa itu? Kisah dalam bulan Rajab yang terkenal? Hah? Apa? Isra wal Mi'raj. Ya. Ini juga ditulis oleh para ulama dan ulama sejarah terkenal yang menulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, Syekh Saiful Murad Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa tanggal 27 Rajab inilah ada namanya Isra wal Mi'raj. Ya, yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sendiri sama sekalian itu takjub dengan perjalanan ini, sehingga Allah pun mensifati perjalanan itu dengan ketakjuban Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini terjadi di bulan Rajab, walaupun ulama-ulama yang lain mengatakan di bulan Ramadan, ya, tapi di Indonesia terkenal di bulan apa? Rajab. Hanya tanggalnya tidak diketahui. Nah,
Syekh Shalih Al-Furi itu menuliskan tanggal 27 Rajab, ya, yaitu tentang Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Begitu juga berarti kematian dari Abu Thalib di bulan Rajab. Ya, walaupun ini sekali lagi masih pertentangan para ulama, tapi yang jelas kejadian yang luar biasa namanya Isra Mi'raj itu Allah sifati dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah mengatakan maha suci Allah SWT yang telah memperjalankan seorang hamba di malam hari. Memang malam hari itu kalau kita melakukan perjalanan lebih tenang jamaah sekalian, ya. Di malam hari kita bisa berselancar kemanapun. Hubungan manusia dengan manusia bisa tenang di malam hari jamaah sekalian. Begitu juga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengindahkan mata kita, maka disunahkan mengucapkan apa? Subhanallah, ya, subhanallah gitu ya. Kalau kita melihat pemandangan yang indah gitu. Ada Pak Pegis enggak? Mana Pak Pegis? Oh ada ya, hadapnya ke sana. Ya. Ya, sesuatu yang menakjubkan kita disunahkan mengucapkan apa? Subhanallah. Sebagaimana Allah mensifati perjalanan Nabi yang monumental dengan mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya. Pokoknya sesuatu yang menakjubkan itu ya. Apa sesuatu yang paling menakjubkan bagi seorang laki-laki apa? Apa kira-kira? Iya benar, jawab aja yang jelas itu. Ya benar, kita akan sampaikan karena memang begitulah. Ya, paling indah ketika di surga ketika Allah sudah pertemukan dengan pasangannya. Silakan kalau tidak percaya lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Ya. Jadi keindahan yang di surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang laki-laki di antara dikasih pasangan yang setiap saat bisa melakukan apapun itu, ya, yaitu berdua-duaan dengan pasangannya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kata Allah, walakum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Jadi Allah kasih pasangan-pasangan itu. Zaujun itu adalah laki-laki, maka dalam tafsirnya dikatakan ditambah tak marbutoh menjadi zaujun wa zaujatun, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan, ya, itu paling indah sudah, ya. Tapi nanti wanita-wanita yang diberikan kepada kita semuanya di surga itu tidak pernah meludah loh, ya, tidak pernah buang ingus, tidak pernah buang kotoran, ya, baik melalui kubul ataupun dubur, dan tidak pernah kentut. Coba gimana, mau nggak Pak Bigis itu punya perempuan nggak gitu, seorang wanita begitu, nggak buang kotoran itu ya. Ini nggak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, nggak mungkin bisa, karena sifatnya surga begitu. Coba kan menjadi sengsara kalau punya istri nggak pernah buang kotoran, ya kan? Tapi nanti di surga enggak, ya. Lo kita harus percaya itu. Gimana ya? Jadi seperti apa ya? Enggak mungkin bisa dibayangkan, disampaikan oleh Nabi. Maka surga itu masih rahasia betul itu. Ya. Nah, nanti puncak-puncaknya yang paling tinggi setelah diberikan pasangan-pasangan itu. Pasangannya tidak hanya satu, banyak itu. Ya, berapa? Wah, itu yang 70 ya. Pasangan itu. Tapi nanti istri kita itu, maka di dunia perbanyak istri aja, ya kan? Ya biar nanti kalau solehah naik surganya bareng-bareng, jadi banyak kan? Itu. Dan ini menurut sabda Nabi SAW, maka seluruh istri Nabi
tidak boleh dinikahi oleh kita karena sudah pasti akan masuk surga. Maka karakter dari istri-istri Nabi disebut ummahatul mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Haram menikahi janda-janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah akan disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Tidak ada rasa iri, rasa dengki, tidak ada sama sekali wanita-wanita surga ini. Ini tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Nanti paling tinggi melihat kemuliaan, keindahan surga, langsung melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kebayang lagi ini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, engkau nanti melihat Allah di surga itu, ya, sebagaimana engkau melihat bulan purnama itu, sempurna bulatnya gitu. Tapi kita nggak bisa bayangkan ya seperti apa. Di dunia ini ada yang mau mencoba melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak yang mau mencoba melihat Allah? Hah? Ada itu. Siapa? Nabi Musa dan Bani Israel. Bani Israel itu tidak percaya ya Nabi Musa itu bisa menghidupkan. Makanya ada surat Al-Baqarah itu. Ketika Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih apa? Sapi. Sungguhnya sapi itu diambil sebagiannya ya dan disuruh untuk dipukulkan mayat itu agar mayat itu bisa hidup kembali dengan izin Allah SWT. Kemudian benar itu setelah dapat sapi yang sulit itu ya, yang sulit disembelih, kemudian diambil, dipukulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dipukul hidup lagi orang itu. Ditanya siapa yang membunuh engkau gitu ya, kemudian menjawab yang membunuh aku ini adalah saudara saya ya, karena ingin mengambil warisan gitu, mengambil warisan. Kemudian dia mati lagi gitu. Nah, orang-orang Bani Israel tidak percaya juga Nabi Musa bisa menghidupkan. Aku ingin melihat Tuhan engkau gitu. Maka berapa orang akhirnya dikumpulkan ya oleh Nabi Musa alaihissalam. Udah kita datang ke bukit apa? Tursina. Ya, di dalam tafsirnya begitu. Ya, setelah itu mereka datang ke bukit Tursina, kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala datang untuk kabut itu. Dan ada suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi Bani Israel tidak yakin ingin melihat Allah. Ketika mereka mengatakan demikian, mereka mati semuanya. Gitu ya. Satu orang itu melihat kematian, satu ada yang jumpalitan, ada yang matinya sambil senyum, ada yang matinya itu kesulitan gitu. Ya. Setelah itu oleh Allah SWT mati semua, dihidupkan lagi. Lah, kamu tadi mati katanya gitu. Saling tunjuk satu sama lain. Kamu matinya susah banget tadi. Ya. Gitu ya. Jadi Allah SWT hidupkan kembali ya. Tapi tidak diizinkan untuk melihat. Begitu juga Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu alam semesta ini gitu ya menampakkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gunung-gunung pun apa? Pecah ya. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan itu, ingin menampakkan pecah itu gunung-gunungnya itu ya, pecah. Setelah pecah apa? Pingsan Nabi Musa alaihissalam, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau melihat Allah di surga itu kenikmatan yang paling tinggi, tidak bisa kebayang kita. Maka di dunia ini saatnya kita untuk mencari bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa gitu. Bekalnya sebanyak-banyaknya, karena dunia paling sebentar. Di dunia ini paling sebentar. Tidak mungkin ada orang yang bisa hidup 1000 tahun. Ada enggak? Di dunia ini real ada enggak? Tidak ada, paling sebentar. Tapi orang-orang yang di alam kubur itu sudah berapa lama itu? Yang wafatnya bersama Nabi SAW berarti sudah 1400 tahun yang lalu ya, atau sebelum-sebelumnya sudah ribuan tahun, tapi usia mereka nggak nyampe ribuan tahun. Kita pun juga nggak nyampe. Perjalanan panjang banget setelah kita hidup di dunia ini, di alam kubur, alam barzakh. Nggak tahu sampai kapan itu, bisa 1000, 2000, 5000 tahun, 10.000 tahun coba itu. Bahkan kita nggak kenal sama sekali sudah
ya, tapi di dunia ini masih saling kenal, ya, karena hidup hanya sebentar sekali. Maka ayat Al-Quran itu mengatakan fatazawwadu gitu, berbekal sebanyak-banyaknya engkau, karena perjalanan ini sangat panjang dan melelahkan. Perjalanan kita baru 3 perjalanan, ya. Kita dulu di mana? Alam roh, kemudian alam rahim, sekarang baru 3 ini. Masih ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira 8, 9 perjalanan lagi. Lelah itu kalau nggak ada bekal HP sudah kita, ya. Oh, kita mau perjalanan, ya, nggak persiapan, apa yang terjadi? Tidak akan nyampe, nyusahkan, ya, nyusahkan orang. Maka berbekallah itu sebaik-baiknya, ya. Kita hanya sebentar. Coba siapa yang paling sepuh di sini? Siapa? Masih muda semua kan? Wah, Pak Begis itu masih ingin 1000 tahun lagi hidupnya, ya. Kalau Pak Begis itu, ya, masih semangat, ya, semangat ngasih tahu Ustadz, ngisi kajian di Al-Muhajirin Syihab gitu, ya. Alhamdulillah ya Pak Begis, ya, dan Pak Ustadz Iwan mengingatkan tadi juga. Jamaah sekalian, jadi memang berbekal yuk kita. Kan kita tidak tahu amal-amal kita ini ada nggak yang diterima. Jangan-jangan nggak ada sama sekali. Hidup kita ini tidak ada yang diterima amal kita. Silakan kita udah bertahun-tahun hidup di dunia ini, nggak ada satupun bekal. Minimal ada bekal yang nuntun kita gitu, ya. Ada yang diterima oleh Allah SWT. Ada nggak yang betul-betul amal kita diterima? Hah? Nggak tahu kan kita, tapi kita tahu melakukan dosa kita, melakukan kemaksiatan, tapi kita nggak pernah tahu amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apakah tadi sholat maghrib kita diterima? Belum tentu, ya. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan langsung berefek loh pada diri kita itu, ya. Tapi kalau melakukan amal-amal soleh belum tentu itu diterima oleh Allah SWT. Maka bolehnya kita mengingat kita itu hal-hal yang kita lakukan keburukan. Sudah amal-amal soleh biar Allah yang mengembangkan. Itu namanya introspeksi diri, ya. Boleh kita. Maka bergembira setiap akhir tahun boleh. Oh, setiap akhir tahun kelamaan, ya. Bergembira itu harus setiap saat itu. Bergembira kita bisa melakukan perintah Allah. Sholat jamaah loh, gembira. Siapa yang pernah bergembira ketika sujud, ketika ruku, ya, itu mungkin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita bergembira setelah beramal soleh, mungkin itu, ya, salah satu ciri diterimanya amal soleh. Ringan kita melakukan, gampang kita mengerjakan gitu. Kalau orang diterima amal itu gampang betul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita terus, ya, diberikan oleh Allah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu doa kepada Allah, ya. Saya ingin menyampaikan jamaah sekalian, takdir itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi doa dan ikhtiar adalah milik manusia. Jangan pernah putus dalam berdoa dan ikhtiar. Walaupun sekali lagi takdir milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan doa dan ikhtiar takdir ini bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini momentum terbaik, ya, kita saling mengingatkan. Masih 5 hari, jatah kita pun juga berkurang jamaah sekalian, ya. Usia kita ini sebentar kok, sebentar betul dibandingkan usia-usia setelah kita meninggal, jauh lebih panjang, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan nanti berjumpa, ya, dengan Nabi itu bisa ratusan tahun untuk mencari Nabi, sampai bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW terombang-ambing, tidak tahu kemana. Ketemu Nabi Adam tidak dapat syafaat, ketemu Nabi Nuh tidak dapat syafaatnya, ya. Ketemu Nabi Ibrahim juga sama, padahal disebut Khalilullah. Ya Khalilullah, engkau kan kasih Allah, kasih kami ini syafaat, jangan kami terombang-ambing gitu. Inilah yang sedang kita bahas di malam hari ini, adalah sab'atun yudhilluhumullah, ya, dhilla illa fi dhillihu.
Ada 7 golongan yang saat itu manusia terombang-ambing ke sana kemari, tapi terombang-ambingnya dia menikmati gitu. Karena ada naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT. Yang pertama adalah al-imamun adilun, imam yang adil. Ya, ini sudah Isa belum? Sudah Isa ya? Ya, terakhir nih, imam yang adil itu adalah imam di mana bolehnya kita meminta jabatan. Ya, kalau kita mampu. Dalam Islam itu ada yang minta jabatan. Siapa yang minta jabatan? Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf minta jabatan. Ij'alni ala khazainil ard. Wahai sang raja, aku mampu, jadikan aku sebagai menteri gitu. Tapi betul, boleh dalam Islam minta jabatan asalkan dia mampu untuk menjalankan. Ya, ini seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin dikatakan di sini adalah arkanul wilayah itsnan. Ada 2 rukun yang harus ada pada seorang imam, adalah al-quwwah, mempunyai kekuatan apapun itu, secara fisik, secara finansial. Maka seorang presiden harus punya kekuatan finansial yang kuat sehingga tidak membebani APBN. Wal amanah, dan amanah. 2 ini harus ada pada seorang pemimpin. Ya, begitu jamaah sekalian. Ya, jadi Nabi Yusuf juga minta untuk dijadikan seorang menteri dan sukses. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai kepercayaannya. Ya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, ini permintaan Nabi Musa alaihissalam. Jadikan aku kepercayaan engkau, wahai Nabi Yakub alaihissalam. Ya, aku akan mengembalakan kambing ini dan aku sanggup untuk mengembalakan kambing karena aku mempunyai kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi boleh sekali lagi jamaah sekalian meminta jabatan kepada pemimpin asalkan kita mampu dan sanggup menjalankan amanah. Ya, jadi pemimpin yang adil diletakkan pertama kali oleh Nabi SAW yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah SWT saat terombang-ambing tadi, mencari syafaat tadi. Ya, itu lama jamaah sekalian, lama betul itu. Kalau kita kehabisan sekali lagi gitu ya, bekal sudah. Apakah setelah ditimbang itu tidak ada perjalanan? Ada lagi sirot. Sirat itu perjalanannya itu naik turun begitu. Ya, naik turun itu tidak tahu berapa ratus atau ribu tahun itu perjalanannya. Maka memang paling sebentar saat kita hidup di dunia, tapi efeknya luar biasa. Mari kita jadikan hidup kita di dunia ini walaupun sebentar, tapi usia kita bisa ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu tahun ketika amal-amal soleh kita ini menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita insya Allah akan lanjutkan kembali ya. Kenapa pemimpin yang adil ini diletakkan nomor 1 oleh Nabi SAW dari 7 golongan yang akan naungi insya Allah yang akan datang. Kita akan bahas insyaallah taala wa ta'ala misawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa fil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.